Iya, masih di Selamat Pagi Borneo. Tadi informasi sudah dan sesuai dengan janji kita. Ya. Ini kayaknya kamu bakal suka sih sama topik dialog kita. Iya, jadi kita harus ini ya, harus menggali supaya Betul. kita nanti dapat endorsean. Ya. Ya, Bagaimana ini- selengkapnya? Nih tentunya di dialog inspiratif. Iya, di dialog inspiratif sesuai Iya. yang saya bilang tadi, kamu pasti bakal suka banget dan sudah terlihat nanti di sini ya. Nah, ini kita akan berbincang dengan salah satu pelaku UMKM yang ada di Kalimantan Tengah. Betul. Mengenai pelaku ekonomi kreatif rotan ya, bagaimana berinovasi dengan olahan rotan ini menjadi produk-produk UMKM yang juga bernilai tinggi juga. Bukan hanya begitu. seninya, tapi juga nominalnya tinggi. Iya, dan- tentunya ini memanfaatkan komoditi yang ada di Kalimantan Tengah. Karena memang kalau kita bicara soal Kalimantan Tengah, apa sih yang menjadi salah satu komoditi craftnya gitu, craftnya. Tentu orang pasti akan secara begitu adalah, rotan. Ya, rotan. Terlepas dari memang banyak sekali sumber daya alam Betul. dan juga jenis-jenis produk-produk UMKM yang bagus-bagus juga yang juga menjadi unggulan begitu Salah satunya ini adalah inovasi produk kreatif dari Anyaman Rotan. Sudah hadir, ini ada Kak Amelia Agustina selaku pelaku ekonomi kreatif Rotan. Halo Kak. Ya, Kamel, kita berjumpa lagi. Iya. Nah, sesuai dengan tema kita yaitu pelaku ekonomi kreatif rotan. Nah, ini boleh Stefan mau memulai dulu atau gimana? Aku speechless dengan barang-barangnya. Wow, luar biasa sekali. Ternyata komoditi rotan itu bisa diolah. Kalau biasanya dulu kita secara konvensional namanya cuma tas ya. Ternyata ini bisa diolah dari berbagai macam produk, termasuk ada sepatu, sandal. Ada apa lagi tuh Kak? Ada Gantungan kunci, Dompet. dompet ya. Wah. Ya, bahkan sekarang juga ada yang kayak langsung masuk ke busana juga ya, Kak ya? Iya, untuk fashion show biasanya. Jadi itu kita kombinasikan dengan rotan. Tapi apa sih Kak coba yang memulai, yang mengawali kemudian Kak Amel ini Kok bisa milihnya rotan, usahanya, gitu. Apa sih yang dilihat di produknya gitu? rotan? iya. Lebih ke nggak sengaja sebenarnya. Tadinya kan rotan ini nganggur tuh di rumah peninggalan almarhum papa. Jadi daripada itu nggak dimanfaatkan sama mamaku, bikin dong sesuatu. Iseng aku bikin buat diriku sendiri, awalnya cuma ransel karena kan aku suka pergi nih. Jadi aku bikin dulu ransel dari selembar tikar yang biasa buat duduk. Nah, ternyata ketika aku bikin, temen aku mau juga. Nah, karena temen mau custom model ransel kayak gini dibikinkan dari 1, 2, 3 sampai akhirnya bermacam-macam produk jadinya customnya. Awalnya kan kita dikenal sebagai produk custom design kayak gitu. Tapi kesininya akhirnya kita nggak cuma desain tapi kita stok produk karena kan juga kadang ada yang datang nih ke galeri buat ngeliatin. Iya, kayak pengen gitu. langsung dibawa pulang, pengen langsung dibeli gitu ya. Nah, ini kan kita banyak nih yang mau kita tanyain dengan Kak Amel ya. Tapi kita mau lihat dulu video profil Betul dari sekali. Indang Apang ini. Selengkapnya. Indang Apang Galeri itu nama yang bersumber dari inspirasi kedua orang tua. Kalau dalam bahasa Dayak, Indang itu artinya ibu dan Apang itu artinya ayah. Jadi karena mereka adalah support awal dari berdirinya toko ini, makanya kita memutuskan memberi nama Indang Apang Galeri. Jadi kita putuskan untuk bikin terobosan nih, gimana caranya supaya anak-anak muda itu bisa menyukai tas dan fashion rotan. Pada mulanya membuat anyaman rotan ransel. Ternyata banyak nih teman-teman yang juga berminat untuk bikin tas rotan dengan bentuk yang lain. Tidak hanya ransel, bisa tas handbag, kemudian tas kosmetik. Nah, itu semua yang akhirnya membuat Indang Apang bisa seperti sekarang. Indang Apang itu telah mengikuti berbagai event sejak lahir dan terbentuk. Jadi kita mengikuti pameran lokal, nasional dan internasional. Dengan mengikuti berbagai kegiatan itu, kita akhirnya bisa lolos, mendapatkan beberapa penghargaan, mendapatkan beberapa award. Salah satunya kita menjadi UMKM terbaik kedua nasional dari Wakil Presiden Republik Indonesia, Paritrana Award. Tepuk
tepuk tangan dong. Aku selalu merinding Iya. dan kagum gitu kalau ngelihat produk-produk dari olahan yang berbasis Kalimantan Tengah gitu. Kayak merasa jadi punya aja gitu. Ya udah, belum ada yang punya, boleh deh. Diborong. Tapi memang luar biasa. Kalau nggak salah kemarin juga terlibat dalam kegiatan fashion show besar di nasional ya, kalau nggak salah. Iya. Produknya. Itu eventnya tahun kemarin ikut MUPES Muslim Festival tahun 2023. Wow, luar biasa. Aku merinding loh, karena memang keren-keren ya ternyata ya. Begitu dan Iya. bahkan sudah banyak penghargaan yang diraih begitu. Nah, kalau ini kan juga pengrajin rotan UMKM yang berbasis dengan bahan-bahan rotan ini kan sebenarnya bukan hanya Kak Amel aja begitu ya di Kalimantan Tengah, tapi juga banyak teman-teman lain. Tapi yang membedakan atau ada punya ciri khasnya si Indang Apang ini tuh apa gitu dengan yang lain? Motifnya kah barangkali atau jawetannya begitu boleh cerita? Kalau yang setahu saya nih perbedaannya, kalau kita biasanya memberikan perbedaan di anyaman rotan. Kalau anyaman rotan biasanya dari teman-teman yang lain tuh mereka tidak ada finishing akhir. Kita biasanya finishing akhirnya itu kita perhalus lagi supaya tidak melukai baju atau Si pemakai si juga pemakai ya. itu kan kadang-kadang tuh bisa kalau nggak dibersihkan tuh dia bisa robek kayak gitu. Nah itu kita berikan itu yang teman-teman lain mungkin belum sentuh ke arah situ. Terus kita juga memberikan garansi after sales. Jadi kalau misalnya ada kerusakan ke Indang Apang aja kita akan perbaiki. Untuk sekali perbaikan itu kita biasanya kasih free. Untuk perbaikan selanjutnya baru kita akan kenakan tarif menyesuaikan yang rusak. Terus juga kita biasanya custom design, itu yang paling penting dan paling berbeda dari tempat yang lain. Jadi kita kalau misalnya teman mau punya model ini kita bisa bikinkan kayak gitu. Karena memang menjawet sendiri ya Kak ya. Enggak juga sih, kita punya tim. Kalau jawet sendiri itu kayaknya aku kelamaan. Itu perlu waktu. Tapi kalau sekarang kita udah delegasikan ke tim yang memang menjawet ada, kemudian yang menjahit ada kayak gitu. Berarti ini juga secara otomatis adalah pemberdayaan masyarakat juga Betul ya. sekali. Keluarga juga atau Enggak sih, kalau keluarga tuh sudah banyak yang berumur ya, jadi sudah, kalau awal-awal dulu mungkin memang ada tambi kayak gitu Iya. kan. Nah, tapi sekarang udah enggak. Sekarang lebih ke kita dari desa-desa, dari kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah sih. Oh, jadi kayak Memitrakan mereka begitu Yes, ya. Karena memang rata-rata di kabupaten atau di daerah itu memang tradisi menjawet atau menganyam rotan ya saudara itu masih sangat lestari di sana. Ini benar-benar jadi salah satu ini ya mata pencarian juga buat teman-teman di daerah sehingga dikaryakan dan bisalah hasilnya dirasakan bersama. Karena waktu beberapa kali liputan datang ke Indangnya Apang itu aku memang langsung Oh, kamu udah kayak- curi star duluan. Iya. Ya dia udah pernah nyobain. udah pernah nyobain sih menjawet ini gitu dengan motif-motif, cuman kita ini ya harusnya anak-anak muda juga bisa jadi penerus begitu Iya, ya untuk bisa harapannya. menjawet. Karena terbatas gitu ya, kalau misalnya kalau harus nunggu kalau nggak ngambil dari pengrajin anyaman rotan dari kabupaten-kabupaten lain, karena orderannya lumayan banyak. Iya, itu sih PR. Gimana caranya ke depannya kita bisa regenerasi. Betul. Makanya mau bikin workshop sih yang bisa nanti mungkin kursus sebulan sekali atau sebulan 2 kali untuk anak-anak mahasiswa atau anak-anak SMK gitu belajar nganyam. Siapa tahu nanti ada yang bisa jadi pemasok kan. Nah kayak gitu sih ke depan PR. Iya, betul. Berarti kalau sejauh ini dengan mungkin ada beberapa event tertentu dengan permintaan yang banyak, agak sedikit kewalahan dong dengan bahan bakunya. Kalau kewalahan sih enggak, lebih ke deg-degan sih, karena biasanya kalau event-event itu kan ordernya dadakan. Kalau kita pesan jauh-jauh hari, 1 bulan misalnya, itu akan lebih tenang. Tapi kalau ordernya udah dalam hitungan 2 minggu atau 1 minggu, Iya. itu yang bikin kita kadang-kadang ya kayak sangkuriang lah. Dan itu pernah kejadian ya kayak Ada sih pelakunya di sini. Dan itu Inilah pernah dia kejadian distributornya. ya. Iya. Penyalurnya ini lah gitu ya. Tapi biasanya ada berapa ragam motif yang sudah pernah diolah sama Indang Apang tadi? Iya, Indang Apang. Kalau untuk motif kita banyak sih, mungkin lebih dari 100. Kalau kita gali-gali, terus kita kita rekam kayak gitu, foto-foto motif itu, kalau memang dari awal sampai akhir mungkin bisa sampai 200 malah. Wow. Cuman kadang kan nggak terlalu paham nih filosofinya, karena dia juga
berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Jadi kadang ada modifikasi dari para pengrajin kayak gitu. Cuman motif dasarnya sih ada beberapa, nggak sampai 100 sih kalau motif dasarnya. Kalau dari Kak Amel sendiri ngelihat ini kan banyak banget motif yang boleh kita kasih di referensi gitu ya, untuk referensi kita beberapa motif yang terlihat bagus dan elegan begitu untuk digunakan. Misalnya kalau pakai tas tuh lebih ke motif yang seperti apa? Yang lebih bisa fit atau kalau di mix and match tuh kayak netral gitu ya. Yang biasanya lebih banyak di order Ya, sama customer lebih biasanya. banyak Modelnya di- seperti apa? Ini kan beragam nih yang dibawa nih Iya. motifnya nih. Kalau untuk motif ini sih semuanya rata-rata best seller ya. Cuman biasanya aku kasih filosofinya, artinya. Jadi itu ada yang artinya itu kan mata bilis nih contohnya. Nah, itu filosofinya apa? Filosofinya kan matanya ikan. Jadi kalau misalnya nih pembeli beli ini katanya uangnya nggak akan habis-habis. Oh, sorry, ini berarti ini apa motifnya nih? Kalau itu, nah ini motifnya udah modifikasi sih, udah yang zaman Udah. sekarang. Jadi kadang-kadang tuh aku bisa bikin nama sendiri sih untuk motifnya, karena kan dia udah dimodifikasi kayak gitu. Nah kayak gini kan ini sebenarnya mata bilis tapi dia digabung udah. Mata bilis itu dia cuma yang titik-titik Oh, yang ini titik-titik aja. kecil-kecil itu ya? Ya, nah tapi udah digabung, nah itu udah dimodifikasi sekarang. Nah jadi biasanya kita kasih tahu filosofinya, itu yang bikin mereka tertarik untuk beli kayak gitu. Ada value-nya lah Vita. Iya. Ini menarik yang saya pegang saudara ini adalah dompet. Jadi kalau kita bangga pakai brand-brand luar negeri gitu, ya kita juga harus bangga dong pakai brand-brand lokal gitu. Ya, itu Dari ada kulit asli dompet. loh. Nah, kalau seperti ini ketahanan si rotannya itu berapa lama, Kak? Kalau untuk rotan, barusan aku 2 minggu yang lalu ke museum, itu kayaknya ada yang nyampe 300 tahun deh umurnya, lebih malah. Tergantung perawatan kita kali ya. Iya, jadi rotan itu sebenarnya dia awet tergantung perawatan dan juga bahan rotan yang digunakan. Kalau kita emang rotan yang dipakai adalah rotan yang tua, otomatis dia akan tahannya lama. Semakin tua kan warnanya akan semakin vintage. Biasanya orang-orang bule itu suka tuh yang vintage. Nah, makanya kita kombinasiin sama kulit asli karena kan dia awet kayak gitu. Ada tips nggak sih Kak untuk dalam merawat produk-produk rotan ini? Terutama ini kan kalau sudah masuk ke kategori fashion item ini kan kadang sering penggunaannya berlebihan gitu. Ada tips nggak dalam merawat rotan ini supaya tadi bisa biar agak lama gitu pemakaiannya? Kalau aku pribadi sih untuk pemakaian aku biasanya kalau kotor aku bisa sikat pakai sikat yang halus atau aku bisa lap pakai tisu basah. Itu kalau aku yang pakai. Jadi sejauh ini sih aman-aman aja untuk rotan yang aku pakai. Cuman ada beberapa pembeli atau customer juga kadang-kadang tuh kalau pas mereka makan di rumah makan atau lagi makan di rumah tuh bisa kena minyak. Nah, itu yang agak susah sih untuk ngilangin kalau kena minyak. Nah, kayak gitu. Kena minyak kalau di rotan atau di kulitnya? Di rotannya, kalau di kulit rotannya. masih aman, kita masih bisa kasih treatment. Kalau di rotan itu kan dia meresap masuk ke dalam. Oh iya, karena memang bahan alami ya, Iya. karena betul-betul bisa, jadi masuk ke dalam pori-porinya. Jadi juga. dia bisa berubah warna gitu. Berubah warna kalau dia kena minyak. Makanya kita sarankan kalau makan tuh mungkin ya rotannya jangan sengaja buat Dipajang ya. ciprat kayak gitu ya. Jangan tiba-tiba aku pakai rotan taruh aja di atas meja gitu Iya, ya. kan mungkin saking bangganya kali ya. Iya, mungkin dikondisikan tempat makanannya tuh loh, jangan terlalu dekat sama Iya. tas. Iya, harus ini ya, harus apa kalau orang bilang harus dirawat begitu. Seperti merawat anak sendiri ya. Jadi dalam arti ada ya kan karena ini nilai seni yang bervalue tinggi, jadi memang harus dirawat dengan baik begitu ya. Nah, kalau melihat dengan model tas, kalau rotan kan lebih identik orang lebih banyak ke tas gitu ya. Kalau sekarang trennya orang mau model yang seperti apa, Kak? Wah, sekarang tuh trennya micro bag. Kalau untuk anak muda ya, kan aku pasarnya emang sasarannya anak muda. Jadi mereka lebih suka itu tas yang muatnya cuma handphone sama tisu. Nah, kayak gitu, semakin kecil tas, semakin suka anak muda. Tapi kalau memang orang tua itu biasanya kita kasih tuh yang paling enggak tuh semua bisa masuk. Itu gede sih diameternya, bukan diameter, panjangnya sekitar 30-an senti kalau untuk orang tua. Nah, jadi kita lihat pasarnya dulu. Kalau sekarang pasarnya emang anak muda sih, anak muda cuman buat handphone aja, nggak usah berat-berat kayak gitu. Nah, tentunya kan dalam menjalani segala ini, Indang Apang ini berdiri mulai dari tahun kapan? 2019 kalau untuk 2019, rotan. rotannya. Iya. Ada ups and down-nya dong tentunya nih. Iya, ada sih. Yang pasti Apa pas tantangan? COVID. Ya. Apa tantangannya dalam mengolah ini produk rotan nih kan? Tantangannya kalau di awal dulu tuh kualitas anyaman.
kan dulu aku namanya juga baru ya, kita nggak terlalu tahu nih rotan itu yang bagus itu apa, terus apa namanya harganya berapa, itu awal-awal. Jadi kita kadang jual bisa rugi kayak gitu, kadang juga kita jual terlalu mahal, tapi seiring berjalannya waktu kita tahu oh ini kualitas yang bagus, kita bisa sandingkan dengan bahan yang premium juga, sehingga nanti pembeli juga paham kenapa saya bayar harga mahal, karena itu ada kualitas di balik harga itu. Nah juga ada cerita filosofi di balik pembuatannya, contohnya seperti tas ini namanya Simpei, sebentar ya. Nah, ini tas Simpei, proses pembuatannya itu kurang lebih 1 bulan kalau satu orang yang bikin. Kenapa lama? Karena kan dibuat dari proses membersihkan rotan dulu, kemudian kita mewarnai rotan, kemudian menganyam, kemudian menyimpai, baru kemudian dijahit. Nah itu dia akan jauh lebih mahal dibandingkan produk yang lain, karena produk yang lain itu jauh lebih cepat pembuatannya, karena kan sudah beli yang jadi, tinggal kita apa namanya desain terus kita potong-potong. Kalau ini kan emang anyaman semua. Nah, sama kayak merajut gitu ya. Jadi dari fondasi dasarnya sampai ke jadi tas utuhnya tuh dianyam nggak ada potongan begitu ya? Iya, nggak ada potongan. Makanya ini kan disambung semua. Jadi ada beberapa tas yang kita harus pahami kenapa dia lebih mahal, karena tadi proses pembuatannya. Nah, kayak gitu. Oke, kita Oke. akan lanjutkan Betul. dari perbincangan ini. Semakin menarik, tentunya Iya. harus ada yang ditahan dulu ya. Ya, harus ada yang tahan dulu. Dan pemirsa, setelah jeda iklan berikut kami akan kembali dengan dialog inspiratif.